Penuh sesak oleh supporter Garuda. Jalanan di Osaka, Jepang macet total. Aksi fans timnas bergerak menuju ke Suita Stadium hebohkan media lokal Jepang. Tak peduli dengan skuad pelapis timnas Jepang, Patrick Kluivert optimistis bisa balaskan dendam kekalahan di SUGBK. FIFA tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pertemuan timnas Indonesia kontra Jepang di laga penutup kualifikasi Piala Dunia malam ini mendapatkan sorotan menarik dari legenda sepak bola negeri Sakura, yakni Keisuke Honda. Menurut mantan bintang AC Milan tersebut, pertandingan akan digelar di Suita Stadium pada Selasa malam ini, sebaiknya dianggap sebagai ajang uji coba bagi kedua tim. Komentar tersebut disampaikan Honda usai Jepang mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Australia pada Kamis lalu. Kekalahan itu menjadi yang pertama bagi Samurai Biru dalam perjalanan mereka di kualifikasi, setelah sebelumnya mencetak 14 laga tidak terkalahkan sejak fase kedua. Namun meski berharap Jepang meraih kemenangan atas Indonesia, Honda menilai hasil pertandingan nanti tidak lagi memiliki dampak signifikan terhadap klasemen. Baik Jepang maupun timnas Indonesia telah memastikan tiket ke fase selanjutnya, membuat laga ini ideal untuk bereksperimen. Pada pertandingan kontra Australia, Jepang memang tidak menurunkan kekuatan penuh. Sang kapten Wataru Endo tidak dimainkan, sementara posisi penjaga gawang diisi oleh Kosei Tani dan bukan kiper utamanya yakni Zion Suzuki. Gelandang serang andalan Takefusa Kubo baru diturunkan pada babak kedua. Melihat situasi tersebut, Honda memperkirakan bahwa pelatih Hajime Moriyasu akan kembali memainkan sejumlah pemain terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Meski demikian, legenda berusia 38 tahun itu kembali memperingatkan bahwa laga ini lebih baik dimanfaatkan sebagai ajang uji coba ketimbang mementingkan hasil akhir. Walaupun status pertandingan sudah tidak menentukan, laga ini tetap memiliki nilai strategis. Jepang ingin menjaga performa usai kekalahan dari Australia, sementara timnas Indonesia dapat menjadikan pertandingan ini sebagai bahan evaluasi menjelang babak keempat. Jepang kalah melawan Australia, jadi menurut saya mereka harus menang. Jadi menurut saya, kemungkinan besar pemain terbaik akan bermain sebagai pemain inti melawan Indonesia, kata Keisuke Honda. Bagi pasukan Patrick Kluivert, menghadapi tim sekelas Jepang merupakan kesempatan emas untuk mengukur kekuatan. Apalagi skuad Garuda juga ingin menembus dua kekalahan sebelumnya dari Jepang, yakni kalah 1-3 di Piala Asia 2023 dan kalah 0-4 pada pertemuan pertama di babak kualifikasi. Di sisi lain, Jepang yang telah mengunci status juara grup diyakini tetap akan tampil serius. Dukungan penuh publik Stadion Suita akan menjadi suntikan moral tambahan bagi para pemain Samurai Biru untuk bangkit dari kekalahan sebelumnya. Lebih lanjut, Honda juga berbagi pandangan soal peluang Jepang di Piala Dunia 2026. Meski realistis bahwa jalan menuju gelar juara Piala Dunia tidak mudah, ia tetap memendam optimisme tinggi. PSSI-nya Irak resmi menuntut AFC dan FIFA agar transparan dan adil dalam pemilihan tuan rumah kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Tuntutan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Federasi Sepak Bola Irak kepada AFC dan FIFA pada Minggu 8 Juni dini hari kemarin. Dalam surat tersebut, IFA juga mengkonfirmasi bahwa PSSI-nya Irak telah resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah putaran keempat tersebut. Lebih lanjut, IFA mengapresiasi sejumlah federasi sepak bola negara lainnya, termasuk PSSI, yang juga mendesak AFC dan FIFA agar transparan dalam mekanisme pemilihan tuan rumah putaran keempat. Dengan demikian, pernyataan resmi IFA di atas seakan mendukung timnas Indonesia dalam hal ini. PSSI yang juga telah mengajukan diri menjadi tuan rumah. Sebelumnya, manajer timnas Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa Indonesia sudah resmi mengajukan kepada AFC dan FIFA untuk jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Menurut pemaparannya, pengajuan itu telah disampaikan 2 bulan lalu sebelum timnas Indonesia mengunci satu slot lolos ke putaran keempat. Namun beredar kabar bahwa AFC dan FIFA tiba-tiba menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 14 Oktober mendatang. Putusan FIFA itu menuai gelombang protes dari kontestan yang masuk putaran keempat kualifikasi. Jika penunjukan Arab Saudi dan Qatar menuai kecurigaan, lantas tempat mana yang bisa dianggap netral untuk menjadi tuan rumah putaran keempat? Negara pertama mungkin Cina. Cina memiliki segalanya untuk bisa menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun tidak ada manfaat bagi mereka untuk ini. Mengingat
timnasnya sudah tersingkir dari kualifikasi. Negara kedua yakni Australia, jika dipilih berdasarkan asas keadilan, mengingat Australia sudah tidak punya kepentingan di kualifikasi. Australia dipastikan sudah lolos ke putaran final Piala Dunia, menemani timnas Jepang dari grup C. Negara terakhir yakni Uzbekistan. Uzbekistan juga sudah lolos ke putaran final Piala Dunia, dan negara ini bisa dipilih sebagai tuan rumah putaran keempat. Jika mencari tempat yang netral dan juga ideal, Uzbekistan menjadi salah satu tempat favorit yang bisa diandalkan. Usai memastikan diri lolos ke babak round 4 setelah menang 1-0 dari timnas Cina di matchday ke-9 kemarin, kini timnas Indonesia memang diprediksi akan tampil lepas melawat ke markas Jepang di Osaka. Setelah perolehan poin Indonesia tidak mampu lagi dikejar oleh Bahrain ataupun Cina, skuad Garuda diprediksi akan melakukan rotasi pemain saat melawan Jepang. Hal ini tentunya cukup beralasan mengingat laga Jepang kontra Indonesia yang akan digelar di prefektur Suita, Osaka sudah tidak menentukan apa-apa bagi kedua tim yang bertanding. Namun apakah Patrick Kluivert akan berpeluang melakukan rotasi di skuad timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang malam ini? Hal ini bisa saja iya, tetapi bisa saja tidak, mengingat adanya poin koefisien FIFA yang bisa diperebutkan dalam laga nanti malam. Tentunya jika timnas Indonesia mampu memetik hasil imbang atau justru menang melawan timnas Jepang, skuad Garuda akan mendapatkan perolehan poin koefisien yang cukup banyak dan bisa menaikkan posisi di ranking versi FIFA. Patrick Kluivert sendiri juga menaruh hormat kepada timnas Jepang, kendati saat ini mereka memanggil banyak pemain pelapis dalam 2 laga terakhir grup C. Patrick Kluivert juga menyebut Jepang tetaplah memiliki kualitas yang baik, meskipun tidak diperkuat oleh banyak bintangnya saat ini. Sejatinya rotasi pemain yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam laga kontra Jepang malam ini bisa saja terrealisasikan. Akan tetapi kemungkinan besar hanya 30-50%. Susunan skuad inti saja yang akan dirotasi dalam laga tersebut, jika memang berniat melakukan rotasi pemain. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan timnas Indonesia tidak akan tampil loyo saat bermain di kandang timnas Jepang. Tim Garuda tetap mengincar hasil yang terbaik. Patrick Kluivert masih belum mau memikirkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ex-pelatih timnas Curaçao itu ingin menjalani laga demi laga dengan baik. Lebih lanjut, Patrick Kluivert menyatakan sangat ingin menikmati masa-masa bersama timnas Indonesia saat ini. Sebab, setelah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia berakhir, para pemain skuad Garuda akan kembali bersama klubnya masing-masing. Menurut saya yang terpenting adalah kami melakukan hal yang sama seperti yang selalu kami lakukan. Meskipun kami sudah lolos, karena kami ingin bermain sepak bola dengan baik dan ingin bermain untuk hasil yang baik. Tidak masuk akal untuk bermain dengan pola pikir untuk pertandingan berikutnya, kata Patrick Kluivert. Di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan tidak akan berjuang sendirian di Jepang. Tim berjulukan Garuda itu bakal mendapatkan dukungan dari ribuan supporternya. Komunitas pendukung timnas Indonesia di Jepang, Garuda Jepang, mengabarkan bahwa 3.000 tiket yang disediakan oleh tuan rumah telah habis terjual. Elvian, supporter Garuda di Jepang, menjelaskan bahwa Garuda Jepang juga telah mempersiapkan kreativitas bekerja sama dengan Sultan Design untuk menyuntikkan semangat kepada timnas Indonesia. Namun belum bisa diungkap pada saat ini. Elvian berharap timnas Indonesia tidak gentar dengan Jepang, yang notabene negara terbaik di Asia dan juga langganan Piala Dunia. Plus, juga telah memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Persiapan kami sudah matang, dan sejak jauh-jauh hari, teman-teman di Jepang mempersiapkan izin libur untuk datang langsung ke stadion. Dari awal penjualan tiket dibuka untuk supporter timnas Indonesia. Setelah 5 menit dibuka, langsung sold out kurang lebih 3.000 tiket. Teman-teman Garuda Jepang juga telah mempersiapkan pre-match syndrome untuk pemanasan sebelum beraksi di tribun. Yang pasti, ada kejutan dari teman-teman Garuda Jepang yang langsung bekerja sama dengan Sultan Design, kata Alfian sebagai wakil dari supporter Garuda di Jepang. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.